إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Pada suatu ketika di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada di Masjid Nabawi bersama beberapa sahabatnya menunggu waktu salat dilaksanakan, tiba-tiba beliau bersabda, "Yatla 'alaikumul an rajulun min ahlil jannah." Perhatikan wahai para sahabat, sebentar lagi akan muncul di hadapan kalian seseorang yang mana dia adalah calon penghuni surga. Dikatakan demikian, maka mata seluruh para sahabat ini pun tertuju kepada pintu masjid, menunggu siapakah orang spesial yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai penghuni surga. Maka tak lama datanglah seseorang yang tidak terlalu dikenal di kalangan sahabat, bukan dari kalangan orang terpandang, bukan orang yang memiliki jabatan, melainkan ternyata yang datang adalah seseorang yang biasa saja dari kalangan Ansor yang kemudian muka dan jenggotnya itu masih basah karena air wudhu. Maka sahabat yang disebut sebagai ahli surga ini pun masuk ke masjid, melaksanakan sholat berjamaah sebagaimana biasanya. Di hari yang kedua dan masih pada kesempatan yang sama, Rasulullah SAW kembali bersabda, "Yatla 'alaikumul an rajulun min ahlil jannah." Wahai sahabatku, perhatikan, akan muncul di hadapan kalian seseorang yang dia adalah calon penghuni surga. Dikatakan untuk yang kedua kalinya, maka para sahabat pun kembali matanya tertuju kepada pintu masjid sambil penasaran, siapa lagikah orang beruntung yang disebut oleh Rasulullah sebagai calon penghuni surga. Dan ternyata yang muncul di hari kedua adalah orang yang sama. Ternyata dia juga. Dia yang muncul di hari pertama, dia pula yang muncul di hari kedua. Maka tuan yang disebut sebagai calon penghuni surga ini pun masuk ke masjid, melakukan sholat berjamaah dengan sahabat yang lain seperti biasanya sampai hari berlalu. Dan pada hari yang ketiga, masih pada kesempatan yang sama, Rasulullah pun kembali mengulang sabdanya, dan ternyata yang muncul masih orang yang sama pula. Karena sahabat ini kemudian sudah dinyatakan sebagai calon penghuni surga oleh Rasulullah SAW, bahkan sampai 3 kali. Maka ada seorang sahabat bernama Abdullah bin Amr bin As yang mendatangi tuan ahli surga ini dan mengatakan, "Wahai tuan, sesungguhnya saya sedang memiliki masalah dengan orang rumah saya. Saya sedang memiliki masalah dengan ayah saya yang menjadikan saya tidak bisa pulang. Maka bolehkah selama masalah ini masih ada, menunggu masalah ini selesai, bolehkah saya menginap di rumah tuan barang 3 hari?" Padahal jamaah yang dirahmati Allah, Abdullah bin Amr bin As ini sebenarnya tidak sedang memiliki masalah, tetapi izin meminta untuk menginap di rumah tuan ahli surga untuk melihat keseharian tuan ahli surga ini. Apa yang spesial dari beliau? Apakah kemudian ada amalan-amalan tertentu yang bisa ia contoh?
Ataukah ada bacaan-bacaan, wirid-wirid, doa-doa tertentu yang selalu dibaca sehingga bisa diamalkan oleh Abdullah bin Amr bin As? Maka Tuan Ahli Surga pun kemudian mengizinkan Abdullah bin Amr bin As untuk menginap di rumahnya kurang lebih 3 hari. Dan ketika Abdullah bin Amr bin As menginap di rumah Tuan Ahli Surga, ia kemudian mengamati keseharian Tuan Ahli Surga ini. Dan setelah diamati ternyata ia tidak menemukan satu hal pun yang spesial. Di malam hari ia tidur, tidak ada qiyamul lail yang spesial. Di siang hari ia pun kemudian bekerja, tidak ada fokus ibadah, tidak kemudian dia melakukan ibadah puasa, tidak pula ada sedekah yang spesial. Yang dia lakukan adalah hanya kebiasaan muslim pada umumnya, tidak lebih dari kebiasaan muslim pada umumnya. Waktu sholat datang ia kerjakan, waktu kerja dia kerja, waktu makan dia makan, waktu istirahat tidur dia pun tidur. Maka karena selama 3 hari Abdullah bin Amr bin As ini tidak menemukan satu pun yang spesial dari beliau, akhirnya beliau pun berpamitan sambil mengaku, "Wahai Tuan, sebenarnya saya menginap di rumah Tuan ini bukan karena saya sedang memiliki masalah. Akan tetapi saya menginap di rumah Tuan karena Tuan ini disebut oleh Rasulullah SAW sebagai calon penghuni surga, bahkan sampai 3 kali berturut-turut. Akan tetapi selama saya menginap di rumah Tuan, saya tidak menemukan ada satu pun ibadah yang spesial dari Tuan ini yang melebihi ibadah yang kita lakukan. Tidak ada satu pun yang spesial dari ibadah Engkau, wahai Tuhan." Maka apa jawaban Tuan Ahli Surga ini? "Wahai Abdullah, ma huwa illa ma ra'aita hakadha." Ya, seperti itulah saya sebagaimana engkau lihat. Tidak ada satupun yang aku tutup-tutupi, tidak ada satupun yang aku rekayasa. Sebagaimana yang engkau lihat, itulah diriku, itulah keseharianku. Yang aku lakukan tidak lebih daripada kebiasaan muslim pada umumnya. Waktu sholat datang saya ke masjid untuk sholat, waktu tidur saya tidur, ketika sudah subuh saya bangun. Tidak lebih daripada kebiasaan muslim pada umumnya. Maka merasa tidak puas, Abdullah bin Amr bin As pun kemudian berpamitan kepada Tuan Ahli Surga ini. "Wahai Tuan, terima kasih atas tumpangannya, saya mohon pamit." Kemudian Abdullah bin Amr bin As pun meninggalkan rumah Tuan Ahli Surga ini. Akan tetapi belum sempat jauh, baru beberapa langkah dari Tuan Ahli Surga ini, kemudian Abdullah bin Amr bin As pun dipanggil. "Wahai Abdullah, mungkin ada satu hal yang belum engkau ketahui dari diriku." "Apa itu wahai Tuan?" "Inni la ajidu fi nafsi ala ahadin minal muslimina ghisyah." Sesungguhnya aku tidak pernah memiliki sedikit pun rasa benci terhadap saudara muslim saya. "Wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahu Allahu iyyah." Dan sesungguhnya aku tidak pernah iri terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada saudara-saudara saya. Maka Abdullah bin Amr bin As pun serasa mendapatkan jawaban dan mengatakan, "Hadhihi allati qad balaghat bika wa nahnu la nutik." Oh, ini ternyata derajat yang telah engkau sampai padanya, sedangkan kami tidak mampu untuk mencapai kepada derajat tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah, dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi ini dari sahabat Sayyidina Anas bin Malik, kita mendapatkan satu informasi yang sangat penting, bahwasanya untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala, selain penting bagi kita untuk meningkatkan ibadah ritual, satu hal yang tidak kalah penting adalah meningkatkan kewaspadaan diri terhadap penyakit hati yang mungkin menjangkiti diri kita, terhadap mungkin noda-noda yang membuat hati kita ini keruh, terhadap kotoran-kotoran yang menutupi hati kita, terhadap noda-noda yang menjadikan hati kita ini selalu menyimpan kebencian kepada saudara kita, terhadap noda-noda yang menjadikan kita selalu hidup dalam penuh kesombongan, dari kotoran-kotoran yang menjadikan kita selalu iri dan hasad terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain. Maka dari itu, sebagai tindakan preventif, maka marilah kita buka pintu silaturahmi yang seluas-luasnya. Bergaullah dengan orang-orang muslim. Karena penyakit hati ini sungguh sangat unik. Jika penyakit jasmani biasanya akan lebih dirasakan
diketahui oleh penderitanya, hanya saja penyakit hati ini justru akan lebih diketahui oleh orang lain. Karena orang sombong tidak akan ngaku dirinya sombong, orang iri tidak akan sadar dirinya iri. Yang sadar kita sombong, yang paham kita iri biasanya orang lain. Maka dari itu marilah kita buka pertemanan, buka silaturahmi, sambil jangan lupa untuk selalu meminta nasihat untuk mendeteksi apakah di dalam diri kita ini ada penyakit hati atau tidak. Kemudian jika kita merasa bahwa diri kita ini ada penyakit hati, bagaimana cara mengobatinya? Tentu kita tidak punya rumah sakit spesialis mengobati masalah sombong, iri, pelit, dengki. Tidak ada. Maka kemanakah kita datang? Bukan ke rumah sakit, tetapi datangilah majelis ilmu. Mengapa? Karena disitulah kita akan mendapatkan nasihat dari Allah dan Rasulnya melalui mulut guru-guru kita yang mulia. Itulah obat daripada penyakit-penyakit hati. Karena jamaah yang dirahmati Allah, penyakit hati ini sungguh sangat berbahaya. Bahkan lebih berbahaya dibandingkan penyakit jasmani, penyakit fisik. Jika penyakit jasmani itu akan merugikan kita, maka dia hanya merugikan dunia kita saja. Akan tetapi penyakit hati akan merugikan dunia kita dan juga pasti menghancurkan akhirat kita. Sebagai contoh mudahnya, misalnya ada orang yang mungkin berpenyakit katarak misalnya, maka ujung-ujungnya dia akan buta. Dan kebutaan itu akan merugikan kita, tetapi hanya di dunia saja. Dan tidak ada satupun riwayat yang mengatakan orang yang buta di dunia di akhirat akan disiksa sama Allah. Tidak ada. Begitu pula misalnya ada seseorang yang memiliki penyakit jantung misalnya, maka ujung-ujungnya meninggal. Yang mana meninggal tidak harus melalui penyakit jantung. Dan tidak ada satupun riwayat yang mengatakan bahwasanya orang yang meninggal karena penyakit jantung akan mendapatkan azab yang lebih pedih dibandingkan orang yang meninggal bukan karena penyakit itu. Tidak ada. Berbeda dengan orang yang memiliki penyakit hati. Dia akan rugi dunianya dan akan merusak akhiratnya. Sebagai contoh, orang yang memiliki penyakit sombong misalnya. Orang yang berpenyakit sombong di dunia dia pasti susah untuk diterima di kalangan-kalangannya. Karena tidak ada satupun orang yang mau berteman dengan orang sombong. Bahkan orang sombong lain pun tidak mau berteman dengan orang sombong. Dan kita tahu di akhirat banyak sekali ancaman dari Allah dan Rasulnya kepada orang-orang yang hidup dalam keadaan kesombongan. Begitu pula misalnya seseorang yang memiliki penyakit iri, dengki, hasad terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain. Di dunia dia pasti selalu sengsara, susah untuk bahagia karena dia selalu terfokus kepada kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain. Padahal bisa jadi kenikmatan yang Allah berikan kepada dia itu sudah begitu banyak. Tetapi karena hatinya sempit, maka susah bagi dirinya untuk bahagia. Hatinya sempit meskipun rumahnya sudah luas. Yang lebih sengsara lagi, sudah hatinya sempit, rumahnya sempit. Maka ini adalah neraka bagi dirinya. Dan kita tahu orang yang memiliki penyakit iri dengki ini, nasib di akhiratnya akan seperti apa. Maka dari itu jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi, untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, selain perlu bagi kita untuk kemudian meningkatkan ibadah-ibadah ritual kita, tidak kalah penting bagi kita untuk kemudian meningkatkan kewaspadaan diri terhadap penyakit-penyakit hati yang mungkin menjangkiti diri kita. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat kepada tampilan fisik kita, tidak melihat kepada seberapa klimis rambut kita, seberapa necis pakaian kita, seberapa gagah tunggangan kita. Bukan itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi sesungguhnya yang dilihat oleh Allah adalah seberapa baik hati kita. Dan insya Allah jika hati kita ini baik, maka akan muncul dari mulut dan perbuatan kita hal-hal yang baik pula. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتعالي عن المشاركة والمشاكلة لسائر البشر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المعتبر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات، ويا قاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.